Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sukri di seri kuliah material komposit. Kali ini kita akan membahas performa dan karakterisasi komposit. Tapi sebelum itu akan banyak slide-slide yang ditampilkan Pak Hermawan yang mungkin akan menambah informasi atau pengetahuan kita mengenai komposit itu sendiri ya. Dan ini adalah bagian CLT yang udah beberapa kali dijelaskan. Mungkin ini akan kita lewati dulu. Nah, kalau misalnya pada slide ini adalah perbandingan eksperimen dengan model yang dibuat. Nah, ini ROM adalah role of mixture dari fiber strength. Ini ROM based on year strength. Ternyata kalau dari eksperimen data yang lebih cocok itu adalah yang yarn ya. Rata-rata yang yarn. Kalau pakai fiber dia terlalu tinggi datanya seperti itu. Maka penggunaan atau pemasukan data berupa data awal seperti kekuatan dan semacamnya itu tidak boleh atau diusahakan semirip mungkin dengan aslinya ya gitu. Nah, ini adalah slide ketika membuat sepeda dari material komposit. Nah, ketika tubnya itu bagian sebelah sini, bagian topnya kemudian kita belah, akan dilihatlah ternyata tubnya itu dari material komposit. Kalau kita lihat secara gambar tekniknya seperti ini. Kalau misalnya tabung polos atas ada sambungan, ada lubang bawah sama tabung polos bawah. Nah, dari sini juga bisa kita cek fraksi volume seratnya, fraksi volume matriksnya, fraksi volume void. Nah, demikian. Kemudian jenis serat ada searah, ada tenunan. Kemudian serat ini ada yang karbon, ada yang ikhlas, ada yang searah dan tenunan, dan bermacam-macam ya. Preformnya berbeda-beda digabungin jadi satu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini preform serat karbon, searah dan tenunan. Diameternya diketahui, ada yang jenis benang, areal density, tebal, dan semacamnya. Itu diketahui untuk sebagai data awal kita ya. Kemudian ada stacking sequence-nya atau susunan lapisan preform juga harus diketahui untuk mengecek nanti atau memodelkan nanti bagaimana pembebanan yang diterima setiap lamina pada laminat gitu ya. Kemudian ada penentuan teknologi manufakturnya apa yang cocok untuk jenis matriks ini dan preform ini. Terus nanti ada fraksi volume penyusunnya ini. Nah, kalau misalnya seperti ini fraksi volume voidnya hampir 0 semua dan fiber ini tinggi ya, paling cocok adalah untuk yang pre-preg ya. Nah, ini ada hasil perhitungan pemodelan pembebanan sifat mekanik tube. Kemudian ini ada karakter sifat mekanik spesifik tube-nya. Seperti itu ya. Secara umum kekakuan dan kekuatan spesifik spesimen lebih baik dibandingkan AL700 sama ALC 1018. Ya, ini sebagai pembandingnya aja gitu. Ini 2 kali, ini 7 sampai 15 kali, 8 kali. Itu kekuatannya ya. Nah, di sini ada slide yang menunjukkan skema pemodelan multiskala bahan komposit. Mulai dari skala mikro kita membahas serat dan matriks, kemudian ada skala meso dia per lamina, kemudian ada makro adalah gabungan dari lamina-lamina menjadi laminat. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada meningkatkan penggunaan bahan komposit, sifat elastis penting untuk diketahui, mengurangi eksperimen yang mahal, tentunya studi mikromekanik, analitik dan numerik, pemodel multiskala sama pemodel mikromekanik bahan komposit untuk memperoleh sifat elastis. Nah, ternyata ini bisa dimodelkan gak cuma dari laminat klasik, bisa juga pakai metode numerik ya. Ini sifat elastis bahan isotropik, bisa kita cek nanti ada modulus Young, modulus Kaiser sama Poisson ratio. Sifat elastis bahan komposit dari 4 jenis pembebanan. Ada normal longitudinal, normal transversal atau arah 2,
Ini ada grasa transversal, magenta longitudinal. Kalau sel satuan adalah gimana kita merepresentatifkan atau unit sel yang berulang itu kayak mana gitu ya. Nah, penampangan transversal komposit polimer berupa serat kaca hasil pemilihan mikrotomografi dengan sinar X seperti ini. Nah, terlihat ada serat matriks, serat tersebar secara acak dan ya cukup merata lah bisa dibilang ya. Nah, kalau misalnya susunan pengapakan persegi seperti ini, kalau pengapakan segi 6 seperti ini. Nah, asumsi itu susunan serat teratur atau periodik, penampangan serat berbentuk lingkaran sempurna dan diameter serat seragam. Nah, untuk susunan pengapakan serat tadi sel satuannya bagaimana? Kita ambil yang kayak persegi ini, square packing, atau yang tadi segi 6 atau hexagonal packing ya. Boleh yang kayak gini, ini atau yang ini juga boleh lah. Nah, model analitik ini pakai bisa ada ini mode semi empiris, ada mode MOM, modified MROM, modified rule of mixture, Halpin-Tsai, Samis model, ada bridging model of Wang, mode Tanaka dan sebagainya. Itu model analitik. Kalau eksperimen ya ini tadi sama model numerik ya. Eksperimen, model analitik sama model numerik ya. Nah, kondisi batas ini juga penting, representasi sel satuan, kondisi batas berupa persamaan linear yang bagaimana menunjukkan si serat dengan matriksnya sebagai satuan terkecil gitu-gitu ya. Kondisi batas tergantung tinjauan. Masing-masing bentuk tinjauan sel satuan dapat digunakan, namun setiap pilihan jenis tinjauan akan berakibat pada kebutuhan kondisi batas yang berbeda-beda. 3 macam simetris, ada simetris translasional, refleksional, sama rotasional. Ini adalah fraksi volume yang dapat terlihat. Volume serat di kayak gini dia 65%, ini 70%, ini 75%. Distribusi tegangan sangat mencolok. Variasi fraksi volume tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi tegangan gitu sebenarnya. Ini modulus yang longitudinal, jadi galatnya 0 terhadap ROM, tapi terhadap kalau yang modulus yang kalau Poisson ratio ada kemungkinan bahwa hasil pemodelan numerik mendekati nilai V23 hasil eksperimen dengan lebih baik daripada bridging model ya. Kemudian modulus geser numerik sama analitik mirip-mirip juga nilainya. Galatnya 1,8 terhadap bridging model. Ini contoh bahwasanya mode numerik itu bisa menggantikan sebenarnya yang rule of mixture kita mikromekanik sama makromekanik dari teori laminat klasik. Itu bisa digantikan sebenarnya sama si numerik ini dengan dua kondisi, adalah satu waktu dan performa komputer yang sangat bagus, dan biasanya aplikasinya mahal-mahal ya gitu ya. Nah, di sini kita bahkan bisa sampai memperlihatkan bagaimana ketika dia normal stress sama normal strainnya terlihat sebagai kurva uji tarik gitu ya. Dan ternyata kalau ada resultnya itu ada yang ada model yang mirip dia sama eksperimen kan yang biru ini. Nah, ada yang mirip yang garis-garis ini adalah di mesoscale. Nah, selain untuk mengecek itu, bahkan sampai bisa untuk membuat sebuah produk. Misalnya ini produknya yang tabung roket gitu ya. Nah, itu bisa proses desainnya itu bisa terlihat seperti itu ya. Terbaik ini ada turbine blade gitu ya. Ini proses desainnya. Nah, mungkin itu dulu. Kita lanjutkan adalah bagaimana in service behavior of composite dari impact, fatigue, dan lingkungan. Karena ada di sini sifat unik dari komposit ketika terkena impact, terkena fatigue, sama pengaruh lingkungan. Contohnya kayak humidity ataupun kalau terbakar gitu ya. Nah, pengujian impact pada komposit kan kita ada mengenal kalau impact itu ada Charpy dan Izot.
Tetapi ternyata hasil pengukuran ini terbatas banget ya sebenarnya. Dan ternyata ada pengukuran yang lebih oke lagi dengan menggunakan instrumented low velocity drop wake impact testing, di mana nanti kita ada memberikan wake, beban, dan ada tabnya di sini yang akan menumbuk si spesimen. Di sini ada load cell yang mengukur bebannya, kemudian ada high speed kamera, dan serta ada time intervalnya. Nah, pengujian impact pada komposit ini dia drive jenis kerusakan energi. Jadi ada inisiasi fiber fracture, kemudian ada mulai dari matrix cracking ke fracture, kemudian akan gagal lagi ya. Seperti itu. Pengaruh orientasi serat juga ini ya dipengaruhi ketika orientasinya bagaimana, sudutnya itu mempengaruhi si impact, hasil impact juga. Seperti itu. Pengaruh orientasi serat baik dia cross ply sama unidireksional gitu ya, itu berpengaruh. Pengaruh kekuatan antar lamina. Jadi kalau misalnya terjadi delamination itu misalnya kan ini, nah kan ada initiation, ada propagation, ada totalnya gitu ya. Ini fracture energinya. Ini pengaruh kecepatan, massa, bentuk, penetrator, dan lamina. Ternyata kalau kecepatan beda, massa beda, sama bentuk kayak penumbuk sama si komposit itu tadi yang berikatan atau yang berhubungan dengan si wake tadi, itu akan pengaruhi hasilnya juga. Jenis serat juga mempengaruhi kalau kita pakai glass fiber sama carbon fiber. Nah, ini di impact damage itu berbahayanya ketika terkena impact akan terjadi si delaminasi yang biasanya nggak terlihat gitu dan akan menyebar nantinya. Nah, ini akan membuat properties dari si komposit itu udah langsung menurun drastis gitu. Ini yang tidak diinginkan. Nah, impact damage itu jadi terjadi delaminasi ya, intinya seperti itu. Kalau kita lihat dari si scan itu ya terjadi memang delaminasi itu. Kemudian kalau kita lihat di thresholdnya seperti ini, dia menyebar ya sebenarnya. Nah, ketika setelah diimpact kemudian kita kompres, dia akan menyebabkan mudah sekali terjadi buckling gitu, bisa kayak gini atau kayak gini. Nah, maka setelah after impact kita biasanya cek dulu bagaimana nanti compressionnya, bagaimana ya, seperti itu. Compression after impact biasanya kalau dari yang lebih ternampak itu ya ini si kompresi, karena kalau misalnya dia ditarik gitu nggak terlalu berpengaruh kalau misalnya terjadi delaminasi atau interface rusak gitu. Tapi kalau misalnya si kompresi ya kayak gini, dia bakal terjadi buckling yang sangat terlihat gitu ya. Nah, ternyata kecepatan impact itu sebenarnya berpengaruh juga sama nanti si strength yang didapatkan. Semakin dia cepat, misalnya di sini dia berkurang sangat drastis, tapi di kondisi tertentu ketika kecepatannya sangat tinggi, maka dia akan berkurang tapi tidak sesignifikan itu, masih adalah setengah kekuatan dia. Nah, hal ini dikarenakan dia nggak membentuk delaminasi, tapi dia kayak bolong gitu, kayak tertembak peluru atau misalnya pesawat menabrak burung gitu. Jadi emang dia nggak menyebabkan delaminasi, tapi dia bolong aja langsung gitu ya. Nah, itu kita selesai membahas impact. Kemudian kita ke membahas fatigue, pembangunan fatigue ya. Ternyata kalau dilihat di sini ada carbon fiber, itu sebenarnya cukup bagus sebenarnya untuk komposit sendiri. Untuk yang fatigue itu ya, life cycle-nya lumayan bagus, tapi akan dibahas nanti ya. Nah, kita memiliki cacat awal pada FRP, pasti sih kita memiliki. Ini nggak mungkin kita memiliki produk yang sempurna pada kenyataannya. Misalnya ada bagian yang resinnya berlimpah, atau fibernya berlimpah, atau ada void, ada delaminasi, ada curing state-nya bagaimana, ada pre-preg contamination, ada kualitas interface-nya bagaimana, ada fiber misalignment, ada foreign particle, ini entah dari mana partikelnya,
ada terjadi aglomerasi resin atau penumpukan resin, ada fiber cut sama bonding defect ya. Ini semua mempengaruhi fatigue pada komposit. Jadi kalau misalnya pada logam dia seperti ini ya, ada cycle creep-nya. Nah, kalau si pada komposit itu dia ada namanya hysteresis. Jadi dia modulus kekakuannya itu berubah terhadap beberapa cycle creep-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Misalnya ini 1000 of cycle, pada kondisi yang ketiga tiba-tiba langsung menurun drastis gitu. Nah, kalau misalnya pada si logam ini agak sulit untuk memeriksa kerusakan fatigue gitu. Tiba-tiba aja dia udah langsung meningkat terus fracture gitu di matchnya. Kalau komposit dia kayak dapat dilihat nih. Nah, jadi dia kayak diberita kayak kita bisa mengecek lah, mengetahui di matchnya bagaimana gitu terhadap fatigue cycle ini. Atau bahkan kita bisa tarik misalnya normalisasi, kita garis kayak gini, kita bisa tahu nih kecepatan kerusakannya terhadap cycle itu kayak mana, berapa gitu. Kemudian kalau fatigue failure mode-nya pada logam itu kayak kayak dia satu-satu aja gitu. Tapi kalau misalnya pada komposit dia merata gitu, menyebar ke semuanya dia. Kemudian kalau pengaruh material juga ya ini mempengaruhi juga. Contohnya kalau kita pakai karbon, gelas sama aramid, FRP-nya, fibernya. Kalau misalnya kita pakai yang unidireksional juga mempengaruhi, sama bidireksional juga pengaruh material seperti itu. Ini dia UD, dia bisa sampai sini paling tinggi. Kalau diikuti oleh unidirectional glass epoxy, SMC, yang paling kecil ada SMC glass polyester seperti itu. Ini dia pengaruh material juga. Semakin ada yang paling tinggi ini boron epoxy, ada glass polyester seperti itu. Pengaruh pembebanan juga ya, bagaimana pengaruh lingkungan, apakah dia kering atau humidity-nya tinggi, basah, lembab seperti itu ya. Jadi ada brittle matrix quasi isotropik laminat, ada high toughness resin quasi isotropik laminat ya. Banyak yang harus diperhatikan. Misalnya kalau environmental itu ada fire properties kan. Kalau misalnya kita pakai FRP penguat dengan polimer kan, berarti matriksnya polimer, kita kayak pakai bahan bakar sebenarnya, makanya harus hati-hati. Kalau misalnya kita pengen flammable, properties tahan api adalah yang utamanya, kita harus pakai phenolic, pirun-phenolic mahal tapi dia excellent. Ataupun kita bisa pakai epoxy ataupun epoxy ditambah dengan aditif-aditif lainnya gitu ya. Dan tentunya kita harus memperhitungkan thermal ekspansi. Kalau misalnya terkena temperatur atau apa, ada dia yang gede banget, ada dia yang negatif. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau pengaruh lingkungan ada temperatur efek, polymeric matrix dan fibernya, ada moisture effect, ada weathering karena UV, sunlight kan, moisture, temperature, wind. Nah, itu berpengaruh pada terutamanya ya pada si matriksnya ya. Kemudian ada lightning, kalau carbon fiber dia meneruskan, kalau dia glass fiber enggak meneruskan bakal jadi bolong. Ada galvanic corrosion, ada stress contraction cracking, ada chemical corrosion. Nah, seperti itu ya. Dia moisture, kelembapan mempengaruhi. Kalau pada 100 hari aja itu udah 150 hari udah kayak setengahnya berkurang kekuatannya gitu ya. Ini kan kayak gini meningkat ya. Nah, moisture kontennya misalnya pada segini ini ya, nah dia udah 0,4 aja, dia 0,4 ya. Nah, kalau misalnya di situ misalnya 100 hari, misalnya dari segini jadi segini, dia berkurang 40% ya kira-kira. Nah, di sini ada ditampilkan juga, dilihatkan pipa bawah tanah komposit. Nah, di sini dapat dilihat secara metalografi pipa below ground itu ada cracking ya, tapi ini terdiri dari ini ya, matriks dan polimer ya. Nah, kalau kita pakai bantuan dye penetran terlihat nih ada unit-unitnya kan. Ternyata di sini
unit 3 adalah unit yang paling lama. Terlihat di situ hampir semua dipenuhi oleh si cracking. Nah, seperti itu ya. Dapat terlihat memang semakin lama ya semakin banyak cracking yang terbentuk ya. Nah, ternyata bisa nih kita kita bikin kurva seperti ini, kekuatan dan waktu. Jadi kalau misalnya awal VIPA itu 1983, kemudian kita cek sekarang 2012, ternyata kekuatan awalnya menurun sama kekuatan kita cek sekarang. Nah, maka bisa kita cari laju degradasinya. Tadi grade-nya adalah delta kekuatan per delta waktu. Jadi kita tahu nih, kita butuh tegangan berapa minimal untuk pengoperasian dapat berlanjut sampai sisa umurnya dapat kita perhitungkan waktu kegagalannya, seperti itu. Nah, jadi kita tahu laju degradasi, jadi kita tahu sisa umurnya. Makanya ini sisa umurnya. Ternyata di bagian hub itu biasanya lebih cepat waktunya ya, umurnya. Berarti dia lebih cepat rusak. Apalagi yang di above below ground itu dia below ground dia jauh lebih lebih rendah gitu ya. Ini quality control and karakterisasi. Jadi karakterisasi komposit, sifat fisik material penyusun, baik VF, VM, VV. Metodenya ya bisa pakai yang kayak tugas 2. Kita bisa pakai metode pembakaran dengan ISO 172. Ada textile glass reinforced plastic, determination of loss and ignition, sama STM D2584 standard test method for ignition loss of cured reinforced resin. Jadi kita berikan aja temperatur tinggi dengan waktu yang lama gitu. Lama-lama materialnya si matriks tadi akan terdegradasi, akan jadi molekul-molekul kecil dan hanya disisakan si fibernya saja. Tapi metode ini kadang kurang tidak bisa dilakukan, maka kita bisa pakai metode pelarutan. Tapi metode pelarutan ini pun agak was-was juga karena bisa mempengaruhi si fibernya juga, maka melarutkan atau merusak si fibernya. Dan standar yang kita pakai ada STMD 371. Kemudian kita bisa pakai metode mikroskop optik dan image analysis. Kemudian sifat thermal bisa pakai ISO 75 sama STMD 648. Kemudian ini pengujian tarik. Hati-hati di pengujian tarik ini kita pastikan kita memegang si komposit itu atau gripnya itu benar, karena kan itu ada matriks kita tahu sebenarnya kekuatannya rendah. Nah, apabila terjadi inisiasi konsentrasi yang terpusat, maka bisa terjadi delaminasi awal pada interface-nya yang menyebabkan nanti hasil pengukuran dari pengujian kita itu kurang akurat gitu ya. Ataupun misalnya dari ISO 3268 sama STMD 339 ini kita bisa pakai si strain gauge ini untuk memastikan gaya yang bekerja sudah sesuai gitu, nggak ada gaya-gaya lain yang menyebabkan hasilnya jadi tidak akurat. Kalau pengujian tekan ya bisa juga dipakai ISO 8515 sama STMD 3411 ataupun STMD 695. Ya seperti itu ya. Pokoknya kita bikin dia sekecil atau sependek mungkin dia si benda ujinya. Karena kita tahu kalau si polimer itu kalau si komposit itu gampang sekali mungkin terjadi kayak buckling. Tapi kalau misalnya pendek kita akan dapat yang sesuai gitu ya. Kalau pengujian geser lebih susah lagi, makanya khusus dia pakai STMD 4255 pakai alatnya juga khusus. Kalau pengujian geser kita bisa pakai STMD 3518, STMD 5379 atau STMD 2344 sama ISO 4585. Banyak banget ya. Ataupun intinya kita bisa pakai bending tetapi kita pendekin. Karena kan kalau misalnya dia panjang kayak gini yang bekerja kan si momennya yang besar kan. Nah, tapi kalau pendek malah gesernya yang paling besar mengambil peran, maka dapat ditemukan nanti gesernya seperti apa. Kalau pengujian lentur ya seperti ini, ada jarak-jarak tertentu lah ya intinya. Kemudian kontrol kualitas kita pakai NDT, kan nggak mungkin kita terus-terusan pakai yang destruktif ya.
Nah, di sini kita bisa mencari delamination, disbond, void, incorrect reinforced orientation, variation in fiber content, inclusive, foreign matter, dan parameter penting adalah ini density, modulus, thermal refractive index within flow and unflow material. Kemudian guideline-nya ini ya. Oke. Bisa recommended guideline NDT of GRP pipe system and tanks and the Norwegian Oil Industry Association OLV. Kemudian ada Norsok standard, kemudian STM D2563, ISO sekian, ISO 146924. Nah, ini metode NDT yang sering dipakai ya, ada ultrasonic, ada akustik, dye penetran, eddy current, mechanical independence, X-radiography, neutral radiography, visual method, thermography, optical method. Itu banyak ada, dan kekuatan dan kelebihannya masing-masing di sini bagus ya. Nah, kalau misalnya kita pakai visual inspection, kita bisa pastikan nanti color warnanya seperti apa, thickness-nya, warpage, surface defect itu bisa dilihat. Kalau vibrational inspection nanti pulse atau continuous excitation akan mengevaluasi natural frequency dan damping karakteristik, ada coin tapping sama instrument vibrate. Jadi kalau vibrational inspection bisa pakai coin tapping ya, zaman dahulu. Kalau pakai instrumen ini ya lebih akurat tapi lebih mahal gitu ya. Ya intinya kayak gitu, pakai UT bisa, ultrasonic inspection di sini. Jadi kalau misalnya pakai ultrasonic kelihatan nanti ada delaminasi dan sebagainya ya. Kalau radiografi bisa juga mengecek bagian dalamnya, tetapi biasanya kita menambahkan liquid penetran untuk masuk ke open crack-nya, sehingga nanti bisa terlihat dia perbedaan densitas yang lebih besar gitu. Kadang nggak terlihat perbedaan densitasnya. Nah, karena ada masuk si liquid tadi, terlebih terlihat, dan kita bisa compute tomography system dengan 3D-nya. Jadi kelihatan gitu ya. Bisa radiographic inspection, pada akhirnya kelihatan seperti ini ada debonding. Nah, seperti itu. Ada void dan segala macamnya. Bisa juga pakai acoustic emission, jadi pakai suara. Jadi suara waktu dia kompositnya masih bagus, ketika diberikan pembebanan mungkin terjadi cracking, maka suara yang dihasilkan berbeda, itu nggak akan dideteksi sama si detektornya nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.